Di sesi kuliah teknologi pasca panen, yaitu adalah di sesi pengepakan dan juga penyimpanan. Nah, kalau yang sebelumnya gitu, kita membahas tahapan penyiapan Simplisia, yaitu adalah pengumpulan bahan baku dan juga sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, dan juga sortasi kering sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana tahapan penyiapan Simplisia itu pada tahap pengepakan dan juga penyimpanan, yaitu pada tahap 7 dibahas di slide ini. Adapun faktor-faktor kerusakan Simplisia yang harus diperhatikan itu adalah faktor-faktor berikut. Jadi Simplisia itu dapat rusak, mundur, atau berubah mutunya itu karena berbagai faktor luar maupun dalam, yaitu antara lain cahaya, yaitu sinar dari panjang gelombang tertentu itu dapat menimbulkan perubahan kimia pada Simplisia. Misalnya isomerisasi, rasemisasi, dan sebagainya. Selain itu juga yang kedua adalah oksigen udara. Senyawa tertentu itu pada Simplisia itu dapat mengalami perubahan kimiawi oleh pengaruh oksigen udara, yaitu terjadi oksidasi, dan perubahan ini tuh dapat berpengaruh pada bentuk Simplisia. Misalnya yang semulanya cair, nah itu dapat berubah menjadi kental atau padat. Kemudian yang semula cair itu bisa berubah menjadi berputir-putir, dan juga reaksi-reaksi lainnya gitu karena adanya oksidasi ini ya, atau oksigen udara. Kemudian yang nomor 3 itu yang bisa merusak Simplisia itu juga karena adanya reaksi kimia intern, yaitu adalah perubahan kimiawi pada Simplisia itu yang dapat disebabkan intern oleh reaksi kimia intern. Misalnya oleh enzim, polimerisasi, otooksidasi, dan juga sebagainya. Ya, di sini. Kemudian faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan Simplisia itu adalah adanya dehidrasi dan juga higroskopis. Nah, apabila kelembapan luar itu lebih rendah daripada Simplisia, maka Simplisia itu secara perlahan-lahan itu akan kehilangan sebagian airnya, sehingga semakin lama Simplisianya itu semakin mengecil atau kisut. Nah, ini harus dihindari faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan dehidrasi dan juga higroskopis dari Simplisianya. Kemudian juga apalagi yang menyebabkan faktor yang menyebabkan rusaknya Simplisia itu adalah kapang. Kapang itu bila kadar air dalam Simplisia terlalu tinggi, itu maka Simplisia itu bisa berkapang. Nah, kerusakan yang timbul itu tidak hanya terbatas pada jaringan Simplisianya, tetapi juga akan merusak susunan kimia, zat yang dikandung, dan malahan dari kapangnya itu juga dapat mengeluarkan toksin gitu yang dapat mengganggu kesehatan. Seperti itu ya. Kemudian faktor selanjutnya itu yaitu serangga dan juga hewan pengerat. Nah, serangga itu juga dapat menimbulkan kerusakan dan juga pengotoran pada Simplisianya, baik oleh bentuk ulatnya maupun oleh bentuk dewasanya. Nah, pengotoran itu tidak hanya berupa kotoran serangga aja, tapi juga bisa sisa-sisa metamorfosa seperti cangkang telur. Terus kemudian juga ada bekas kepompong, kemudian juga ada anyaman, misal anyaman benang bungkus kepompongnya, atau mungkin contoh lainnya bekas kulit serangga dan sebagainya. Itu ya. Kemudian pengotoran pada Simplisia itu juga
dapat disebabkan oleh berbagai sumber. Itu misalnya debu, kemudian atau pasir, ekskresi hewan. Ekskresi hewan itu misalnya pipisnya hewan, urinnya hewan, bahan-bahan asing, misalnya minyak yang tumpah, dan juga fragmen wadah, karung goni misalnya wadahnya itu juga bisa mengakibatkan pengotoran dan bisa mengakibatkan rusaknya simplisianya. Kemudian pengemasan dan juga pemberian label. Nah, kegiatan ini tuh bertujuan untuk melindungi atau memproteksi simplisianya saat proses pengangkutan, distribusi, dan penyimpanan dari gangguan luar seperti suhu, kelembaban, cahaya, pencemaran mikroba, serta gangguan berbagai jenis serangga. Nah, sebelum kita bahas tentang pengemasan dan pemberian label, jadi selama penyimpanan, kemungkinan itu bisa terjadi kerusakan pada simplisia. Nah, kerusakan tersebut itu dapat mengakibatkan kemunduran mutu, sehingga simplisia yang bersangkutan itu tidak bisa memenuhi persyaratan lagi gitu. Jadi oleh karenanya, jadi pada penyimpanan simplisia itu perlu sekali diperhatikan gitu hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada simplisianya. Misalnya cara pengepakannya. Nah, cara pengepakannya itu kalau salah itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada simplisianya. Termasuk pembungkusan dan juga pewadahan itu juga bisa menyebabkan kerusakan simplisianya. Wadah yang tidak inert, kemudian wadah yang tidak sesuai, nah itu juga nanti perlu diperhatikan agar simplisianya itu tidak rusak. Kemudian persyaratan gudang simplisianya, cara sortasi dan pemeriksaan mutu serta cara pengawetannya pun juga harus diperhatikan. Sebenarnya penyebab utama pada kerusakan simplisia yang utama itu tuh adalah air dan juga kelembapan. Jadi untuk dapat disimpan dalam waktu lama, sebaiknya simplisia itu harus dikeringkan terlebih dahulu sampai kering, sehingga kandungan airnya itu tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada simplisianya. Nah, cara menyimpan simplisia dalam wadah yang kurang sesuai itu nantinya memungkinkan terjadinya kerusakan pada simplisia. Itu karena misalnya dimakan kutu atau ngengat yang termasuk golongan hewan serangga atau insekta. Nah, berbagai jenis serangga itu juga dapat menimbulkan kerusakan pada hampir semua jenis simplisia, terutama yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, itu biasanya jenis serangga tertentu itu merusak jenis simplisia tertentu pula. Makanya kerusakan pada penyimpanan simplisia yang perlu mendapatkan perhatian nih ya, itu juga ialah kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan pengerat seperti tikus. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke cara pengemasan simplisianya. Itu tergantung pada jenis simplisia dan tujuan penggunaan pengemasan. Bahan dan bentuk pengemasannya itu harus sesuai, dapat melindungi dari kemungkinan kerusakan simplisia dan dengan memperhatikan segi pemanfaatan ruang untuk keperluan pengangkutan maupun penyimpanannya. Adapun wadahnya itu harus sesuai, kemudian harus bersifat tidak beracun dan juga tidak bereaksi atau inert dengan isinya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya reaksi serta penyimpanan rasa, warna, bau dan sebagainya pada simplisia itu. Nah, selain itu juga sebaiknya nih wadah yang digunakan itu harus bisa melindungi simplisianya dari cemaran mikroba, kotoran, serangga, serta mempertahankan senyawa aktif yang mudah menguap atau mencegah pengaruh sinar, dan juga misalnya mencegah masuknya uap air dan gas-gas lainnya yang mungkin atau bisa menurunkan mutu simplisianya. Nah, untuk simplisia yang tidak tahan terhadap sinar itu misalnya yang
Simplicia yang banyak mengandung vitamin misalnya, atau Simplicia yang mengandung pigmen atau minyak. Nah, seperti itu, Simplicia yang seperti itu jenisnya yang tidak tahan terhadap sinar itu diperlukan wadah yang melindungi Simplicia terhadap cahaya. Nah, wadahnya itu misalnya yang terbuat dari aluminium foil, plastik, atau botol yang berwarna gelap, kaleng, dan lain sebagainya. Soalnya kan kalau yang botol yang berwarna gelap, kaleng itu kan meminimalisir supaya cahaya matahari atau sinar matahari yang langsung itu tidak langsung masuk. Karena kalau terpapar oleh sinar matahari langsung itu bisa merusak simplicianya gitu. Kemudian bungkus yang paling lazim yang digunakan untuk simplicia itu adalah karung goni. Sering juga digunakan karung atau kantong plastik, peti, atau drum dari kayu atau karton. Nah, beberapa jenis simplicia itu terutama yang berbentuk cairan itu dikemas dalam botol atau guci porselen. Nah, simplicia yang berasal dari akar atau rimpang atau ubi, kulit akar. Kemudian misalnya dari kayu, daun, kulit batang, herba, buah dan biji bunga misalnya, itu sebaiknya dikemas pada karung plastik. Kalau simplicia dari daun atau herba itu umumnya dimampatkan terlebih dahulu dalam bentuk yang padat dan mampat, kemudian dibungkus dalam karung plastik dan juga dijahit. Kalau untuk keperluan perdagangan dan ekspor, simplicia dalam bungkus plastik itu bisa berbobot antara 50 sampai 125 kg tiap balnya. Kemudian keterangan tambahan untuk pengemasan itu gom dan damar itu dikemas dalam wadah drum. Terus contohnya peti yang terbuat dari karton, kayu atau besi berlapis. Nah, itu kalau gom sama damar itu baiknya dikemasnya yaitu dalam wadah drum, peti yang terbuat dari karton, kayu atau besi berlapis. Tapi beda lagi, simplicia, aroma atau baunya itu perlu dipertahankan. Jadi bagi simplicia yang aroma atau baunya perlu dipertahankan, itu harus dikemas dalam peti kayu berlapis timah. Nah, kalau kaleng atau aluminium itu dapat digunakan sebagai wadah untuk simplicia yang kering, terutama jika diperlukan penutupan secara vakum. Tapi kaleng dan bahan aluminium itu biasanya bersifat korosif dan mudah bereaksi dengan bahan yang disimpan di dalamnya, sehingga kaleng atau aluminium itu biasanya harus diberi lapisan khusus. Misalnya lapisan oleoresin, vinil, malam, ataupun bahan yang lainnya. Nah, sifat wadah gelas yang menguntungkan itu adalah tidak beraksi, tetapi penggunaan wadah gelasnya itu terbatas karena gelas itu mudah pecah dan juga berat sehingga menyulitkan dalam pengangkutan. Nah, kalau kertas dan karton itu seperti apa? Nah, kalau kertas dan karton itu tidak dapat digunakan sebagai pembungkus simplicia secara sempurna. Oleh karena itu, biasanya tuh bahan pembungkus kertas tuh perlu dilapis lagi dengan lilin misalnya. Kemudian bisa dengan damar atau plastik untuk mencegah keluar masuknya gas dan uap air. Nah, plastik itu biasanya digunakan untuk membungkus simplicia kering. Tapi plastik itu tuh ada kekurangannya karena plastik itu tidak tahan panas dan juga mudah menguap. Jadinya kalau untuk sekarang-sekarang ini aluminium foil itu mulai digunakan untuk menggantikan plastik gitu. Karena aluminium foil itu kan sifatnya lebih menguntungkan. Kemudian selain itu bisa mudah dilipat. Kemudian juga aluminium foil itu
kan lebih ringan gitu kan ya bentuknya, serta dia itu mempunyai kelebihan tentunya bisa mencegah keluar masuknya air dan zat-zat yang mudah menguap lainnya, seperti itu. Adapun untuk penyimpanan di gudangnya itu seperti biasa, seperti obat, kita bisa menggunakan sistem first in, first out atau PMPK, yaitu Simplicia yang pertama masuk itu juga yang pertama keluar atau yang pertama diambil, agar expired date-nya itu yang paling luar atau yang paling pertama masuk itu expired date-nya kan otomatis kan lebih cepat dibandingkan yang terakhir kali masuk. Jadi yang lebih diutamakan diambil itu yang pertama masuk, yang pertama keluar. Untuk penyimpanan itu, tujuan penyimpanan itu adalah agar Simplicia itu tetap tersedia setiap saat bila diperlukan, serta sebagai stok bila secara kuantitatif itu hasil panennya itu melebihi kebutuhan. Nah, adapun penyimpanan Simplicia kering itu biasanya dilakukan pada suhu kamar, yaitu 15-30 derajat. Tetapi dapat pula dilakukan di tempat sejuk. Jadi misalnya 5-15 derajat, atau bisa tempat dingin, yaitu 0-5 derajat Celcius. Nah, itu tuh tergantung. Jadi penyimpanan berapa derajat Celciusnya itu tergantung dari sifat dan ketahanan dari Simplicia tersebut. Kemudian juga kelembapan udara di ruang penyimpanan Simplicia kering itu sebaiknya kalau bisa diusahakan serendah mungkin untuk mencegah terjadinya terjadinya penyerapan uap air. Nah, kalau di Indonesia itu misalnya daun tembakau itu biasanya itu dikemas dalam keranjang bambu yang bagian dalamnya itu diberi kayak lapisan pelepah daun pisang yang telah dikeringkan. Nah, Simplicia itu harus disimpan di dalam ruangan penyimpanan khusus atau dalam gudang Simplicia, dan ya kalau bisa itu terpisah juga dari tempat penyimpanan bahan lainnya maupun alat-alatnya, ya biar kemurniannya pun juga terjaga. Dan gudang Simplicia itu harus mempunyai bentuk dan ukuran yang sesuai dengan fungsinya dan dibuat dengan konstruksi permanen yang cukup kuat dan dipelihara dengan baik. Nah, gudang, balik lagi ke gudang ya. Jadi gudang itu tuh juga harus mempunyai ventilasi udara yang cukup baik dan bebas dari kebocoran, dan juga bebas juga tentu saja dari kemungkinan kemasukan air hujan. Jadi perlu dilakukan pencegahan kemungkinan kerusakan Simplia yang ditimbulkan juga oleh hewan, baik serangga maupun tikus yang sering memakan Simplicia yang disimpan. Untuk mencegah tertariknya serangga pemakan Simplicia itu misalnya kayak lalat, nyamuk. Nah, itu makanya gudangnya itu harus bersih dan juga bebas dari sampah. Nah, untuk mencegah masuknya tikus, nah ini tikus ini yang paling sering jadi biang keroknya ya. Dia tuh suka sekali untuk ikut masuk gitu, untuk ikut ngobrak-abrik Simplicianya gitu ya. Jadi untuk mencegah masuknya tikus ke dalam gudang Simplicia itu kalau bisa itu diusahakan banget dibikin lubang ventilasi. Selain itu juga lubang-lubang saluran air kalau bisa, sama lubang-lubang lainnya itu yang memungkinkan tikus itu bisa masuk gitu ya, itu diberi tutup yang sesuai. Itu misalnya kayak diberi tutup kayak kasakawat itu lah, kasakawat yang kawat nyamuk itu, tapi yang bukan yang tipis tapi yang tebal, yang terbuat dari semi kawat besi gitu ya, itu atau yang lainnya yang memungkinkan, pokoknya asalkan kuat gitu. Kemudian balik lagi ke cara penyimpanan Simplicia dalam gudang, itu tuh juga harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan pemasukan dan juga pengeluaran bahan Simplicianya yang disimpan.
Nah, untuk simplisia yang sejenis itu pokoknya harus diberlakukan prinsip pertama masuk, pertama keluar itu tadi, atau first in first out. Jadi kalau bisa itu perlu dilakukan administrasi pergudangan yang teratur dan rapi. Kemudian semua simplisia dalam bungkus atau wadahnya itu juga masing-masing harus diberi label, dan pokoknya jangan lupa dicantumkan nama jenis. Jadi nama jenisnya apa, asal bahannya apa, tanggal penerimaannya, dan juga pemasukan dalam gudang. Nah, dalam jangka waktu tertentu itu juga bisa dilakukan pemeriksaan gudang secara umum. Kemudian bisa juga dilakukan pengecekan, dan juga jangan lupa pengujian mutu terhadap semua simplisia. Itu semuanya penting ya, pokoknya harus kalian lakukan ketika kalian nanti melakukan penyiapan simplisia. Nah, simplisia itu yang setelah diperiksa itu ternyata tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan. Itu misalnya tumbuh kapang, atau dimakan serangga, atau berubah warna, atau misal berubah bau. Kemudian ada reaksi-reaksi lainnya atau peristiwa lainnya. Nah, itu segera dikeluarkan dari gudang dan dibuang. Makanya kalian kalau di gudang itu juga harus kontrol, quality controlnya, quality assurance-nya itu juga harus diperlakukan dengan baik. Ini bagi kalian yang nantinya tertarik gitu untuk menekuni usaha gitu di bidang simplisia. Jadi itu ya, mungkin itu saja dulu penjelasan dari Ibu terkait bagaimana pengepakan, pengemasan, kemudian juga penyimpanan dari simplisia setelah simplisia itu disortasi kering, kemudian disortasi basah, dan bahasan-bahasan atau tahapan yang kita bahas sebelumnya. Ya, begitu saja. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.